Lagi bersama channel Rojali Uhui, hubungan jelema liar tapi tidak seliar yang aku mau pikirkan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fat regulator switching untuk TV ya, dengan tipe yang hampir semuanya sama. Tipenya tuh FS7UM14A. Biasanya TV Polytron, kalau enggak Digitech itu. Nah, di sini saya akan membedakan atau menceritakan atau membahas atau bagaimana caranya mengecek suatu komponen FET yang masih bagus dan yang tidak. Nah, yang tengah ini, yang saya tunjuk yang tengah ini masih bagus. Nah, yang kanan sama yang kiri ini udah jelek ya. Kita coba ukur dulu yang tengah dulu ya, yang masih bagus. Kalau yang masih bagus itu berapa nilainya ya? Nah, gini nih cara pengecekannya tuh. Kan kaki pertama tuh gate, kaki kedua drain, kaki ketiga short. Nah, short ke drain tuh ibarat kalau di datasheetnya itu biasanya ada sebuah dioda dari arah dari arah short ke drain kalau nggak salah ya. Kita coba prop positif ke kaki 3, prop negatif ke kaki 2. Harusnya nyambung kayak semacam dioda nilainya tuh. Nah, ya kan 0,522. Nah, apabila dibalik harusnya tidak nyambung ya. Coba kita balik. Nah, tidak nyambung. Nah kita cabut, kita konekkan 1 ke 2, nggak nyambung. Kita balikan juga, harusnya nggak nyambung juga ya. 1 ke 3 ya, balikan kita 3 1 ya, harusnya. Nah, nggak nyambung ya, berarti sepertinya masih bagus. Nah, bagaimana si pad ini benar-benar bagus? Kita caranya seperti ini kan. Kaki nomor 2 kita sentuhkan dengan prop negatif. Nah, yang prop positif kita sentuhkan ke kaki 1 hanya sebentar lah, beberapa milidetik gitu. Terus lalu kita pindahkan ke kaki ketiga. Nah, nilainya berbeda kan dari yang tadi, berbeda setengah, 0,282. Nah, ini bekerja, ini masih bagus. Dan kita lepaskan, dan apabila kita lepaskan dan kita konekkan lagi, harusnya nilainya tetap sama ya, 0,282. Nah, 0,282 kan. Nah, ini masih bagus. Cara untuk menghilangkannya yaitu dengan tangan kita bisa langsung seperti ini ya. Kita shortkan kakinya dengan tangan kita nih, dengan jari maksudnya tuh, dengan jari kita. Nah, disentuh aja kakinya set, biar kembali ke posisi awal, ke posisi normal. Kita cek lagi coba. Nah, 0,523 ya, kembali ke posisi awal. Nah, itu masih bagus. Nah, setelah itu kita pastikan juga kaki yang lainnya apakah benar berfungsi. Nah, itu kan dari tadi kan pengecekan dari drain ke short. Nah, sekarang drain ke short dengan posisi prop positif di kaki 3, prop negatif di kaki 2 ya tadi ya. Nah, sekarang dibalik, prop negatif di kaki 3 kita sentuhkan lagi sama seperti yang tadi. Prop positifnya tuh disentuhkan ke kaki pertama dengan beberapa milidetik lah. Sentuhkan tuh, lalu kita pindahkan ke kaki 2. Nah, nilainya harusnya seperti ini. Nilainya 2,47. Nah, kita lepas. Nah, kita lepas, harusnya kita konekkan lagi, harusnya nilainya segitu ya, nggak berubah. 2,4. Nah, ini masih bagus. Bagaimana cara men-shortkannya bagaimana cara menghilangkannya ke posisi awal seperti tadi. Kita shortkan lagi dengan jari kita. Sentuh aja, sentuh. Udah gitu aja, kembali ke posisi awal. Gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Dan dibalikan seperti posisi awal tadi. Ini nyambung. Nah, ini yang bagus. Nah, ini pad yang udah error, ini pad yang udah korslet nih. Kita cek dulu pad yang udah korslet ya. Kalau yang udah korslet atau short biasanya
prop dibalik-balik juga, dan kaki kemana-mana juga biasanya nyambung itu. Coba, nah langsung nyambung kan. Nah ini udah short nih, pad yang udah short ini tuh, kayak seperti ini tuh udah short. Kita coba balikan propnya. Ini udah short nih, udah like. Nah ada lagi nggak short tapi seperti dia tuh kayak seperti masih bagus, jadi jangan terkecoh guys. Jadi pad yang bagus tuh seperti yang tadi ya, seperti yang saya ceritakan pada pad yang pertama, yang pad yang tengah ya. Nah ini takutnya kalian masih ragu atau misalkan bingung ini masih bagus atau enggak ya gitu, takutnya kan gitu. Jadi ini ada beberapa contoh gitu, pad yang udah short bener, pad yang masih bagus, dan pad yang emang udah error begitulah ya. Nah kita coba prop positif ke kaki 3 yang ini ya. Sekarang pad yang sebelah kiri, prop positif ke kaki 3 dan prop negatif ke kaki 2. Nah ini seperti yang kita cek pada pad yang tengah ya. Seperti ini posisi anoda ke ini semacam ada dioda di dalamnya tuh, dari short gedenya tuh arahnya tuh. Nah kalau dibalik dia juga kalau dibalik ini harusnya gak nyambung. Sorry guys. Nah kalau dibalik harusnya gak nyambung ini. Nah kan gak nyambung ya, gak nyambung kan. Nah ini tuh kok masih tapi masih bagus kayaknya. Nah tapi jangan dulu pastikan langsung menjadi bagus ya, kita harus cek juga cara kerjanya emang udah apa sih benar-benar bagus enggak dengan cara yang tadi itu. Nah kita tes kaki 1 2 apakah nyambung, tidak. 3 nyambung, enggak. Ini enggak ya, ini enggak ya tuh. Ini nyambung enggak, ini nyambung enggak, ini pasti nyambung ini ya. Nah tapi ini tuh udah error guys, kalau percaya gini ya, kayak tadi saya pertama udah cara kerjanya yang kayak tadi. Yang pertama kaki negatif ke kaki 2, kaki negatif, prop negatif ke kaki 2, lalu kita sentuh prop positif ke kaki pertama beberapa milidetik, nah langsung pindahkan tuh, dia terus maju nilainya sampai mendekati nilai yang kayak tadi tuh, nilai yang apa sih, nilai yang kayak tadi kayak semacam nilai dioda gitu. Ini harusnya nggak seperti ini, harusnya yang kita tadi cek ke pad yang pertama, ke pad yang tengah, harusnya tuh nilainya tuh 0,23 berapa gitu. Nah sekarang kita coba langsung aja, kita nggak perlu dihilangkan dulu karena ini emang udah error. Nah, harusnya nilainya 0,2. Nah sekarang kita coba kaki prop negatif ke kaki 3 dan kita sentuh beberapa detik ke kaki pertama, kita pindahkan. Nah tuh dia hilang guys, dia nyambung bentar terus hilang. Nah ini udah error, ini udah error ya, ibaratnya udah rusak juga. Ini rusak karena emang udah error di dalamnya, sedangkan ini udah short semua. Jadi itu guys, jadi jangan terkecoh ya. Dan saya ngalamin gitu, beli barang online ternyata barangnya enggak bagus, pas dicek kayak gini hasilnya kayak gini, ya udah aja. Jadi jangan terkecoh sama barang yang harganya murah guys. Komponen di online harganya murah, kok murah, lebih murah daripada toko ya. Saya percaya aja gitu ya, coba-coba gitu, ternyata sama yang kayak tadi, sama yang ini yang saya beli ini, sama yang kayak pad yang kayak pertama error. Ya udah, jadi beli lagi saya di toko yang saya percaya. Nah gitu ya guys, sekian lah, terima kasih. Mungkin sampai segitu ya menjelaskannya bagaimana pad itu yang bagus dan yang tidak, dan cara pengecekannya bagaimana gitu ya. Jadi sampai di sini aja. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu sebenarnya subscribe itu tidak gratis ya guys, karena
Anda harus beli HP dulu, setelah itu Anda harus beli kuota dulu, setelah itu Anda harus ada usaha dulu download di Play Store aplikasi YouTube-nya. Jadi sebenarnya subscribe itu tidak gratis, tapi apabila Anda udah punya HP, udah punya kuota, udah punya internet dan YouTube aplikasi, ngapain juga kalau nggak diklik tombol subscribe-nya ya. Jadi silahkan mau subscribe mangga, kalau nggak juga gak apa-apa, karena rezekimu udah ada yang ngatur. Salam hangat lah, inti nama saya mah di sini mah di YouTube mah ingin berbagi cerita supaya ada warna-warni dalam kehidupan ini. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.